heels on my tippies. Don't say ain't Gabbana, that's on my titties. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nikenza Bikayuza, mahasiswa semester 3, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan mengobservasi salah satu siswa SMA Negeri 94 Jakarta dengan metode wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikenza Bikayuza dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dianisa Jara dari kelas 5 dan aku sekolah di SMA Negeri 94 Jakarta. Baik, ya di sini aku izin untuk mewawancara kamu tentang konsep diri. Baiklah. Menurut kamu seberapa penting sih konsep diri bagi kepribadian manusia? Sebenarnya untuk konsep diri sendiri itu sangat penting banget sih ya Kak bagi manusia, apalagi ke diri kita sendiri gitu, karena kita bisa mengetahui gimana sih karakter kita, peranan diri kita tuh seperti apa gitu, kayak buat mengenal diri kita tuh seperti apa gitu. Baik, selanjutnya itu bagaimana cara kamu menyelesaikan konflik tanpa membiarkan emosi seperti amarah menguasai diri kamu? Kalau misalkan ada permasalahan seperti konflik itu, biasanya cara aku selain emosi itu ya aku diam ya Kak, karena kalau misalkan aku melampiaskan ke orang, kasihan ke orang itu juga ya Kak, karena dia kan tidak salah ya, jadi kenapa dia harus jadi pelampiasan aku gitu untuk marah. Jadi sebaiknya lebih baik aku diam gitu, karena kalau misalkan kita lagi emosi gitu emang kayak hawanya tuh panas banget ya kayak jadi lebih baik kita tahan di diri kita sendiri ya Kak, biar kayak nggak ngusik orang lain gitu karena diri sendiri. Selanjutnya itu, apakah kamu pernah merasakan bahwa penilaian atau pengaruh dari orang lain seperti salah guru, teman, mempengaruhi cara kamu mandang diri sendiri secara Kalau hal seperti itu sangat umum banget ya Kak di kalangan remaja, apalagi kita semua ya, apalagi kita tuh lagi generasi Z dan generasi dimana rasanya aduh insecure nih, kayak omongan-omongan orang tuh sedikit selalu masukin ke dalam hati, pikiran, kayak oversharing segala macam. Sebenarnya mempengaruhi banget sih Kak, misalkan dia tuh cuma ngatain satu kata tapi itu bener-bener kepikiran sampai berhari-hari, bahkan berbulan-bulan gitu. Kayak kadang orang itu nggak ngatain kita aja tuh kita langsung minder, kok dia cantik banget ya, kok dia pinter banget ya, kayak dia sempurna banget, kayak seakan-akan kita menjatuhkan diri kita sendiri Kak, kayak gitu. Benar banget kamu. Selanjutnya itu apakah kamu setuju bahwa pengalaman masa kecil yang kurang mendukung dapat menyebabkan seseorang mengembangkan konsep diri? Setuju banget sih ya Kak, apalagi kan nggak semua anak itu memiliki rumah yang bener-bener rumah ya, seperti ada anak yang jadi punya keluarga cemara atau juga bahkan yang broken home. Dan kebetulan aku punya satu kasus, dan itu terjadi di tetanggaku, dimana dia ketika kecil dia sering melihat kedua orang tuanya berantem. Jadi dia walaupun namanya anak kecil, pasti memorinya dia tuh bakal kuat banget, jadi bakal berpengaruh ke dewasanya. Jadi dia tuh akan melakukan sikap yang telah dia rekam di pikirannya Kak. Kan di rekaman pikiran dia tuh ketika kecil dia melihat orang tuanya tuh suka ribut, main tangan segala macem gitu. Jadi menyebabkan mental anak itu menjadi down dan kayak dia orangnya jadi keras kepala banget sih Kak, kayak gitu. Jadi pola pengasuhan orang tua itu sangat pengaruh sih ke anak gitu. Selanjutnya konsep dari faktor yang mempengaruhi konsep diri itu yaitu adaptasi terhadap pengalaman baru. Bagaimana sih cara agar seseorang mudah beradaptasi terhadap pengalaman baru? Untuk beradaptasi ke pengalaman baru. Jadi sama saja kayak pengalaman aku ketika MPLS. Nah, ketika MPLS itu kan aku harus beradaptasi dengan lingkungan baru, teman baru, lingkungan baru, pokoknya serba baru ya. Jadi kita harus beradaptasi, dan beradaptasi itu nggak mudah ya Kak, itu butuh waktu yang sangat lama gitu. Awalnya aku mikir kayak
aduh kok ini beda ya rasanya kayak di lingkungan sekolah SMP aku, kok teman-temannya gini, kok guru-gurunya gini, kayak beda banget, ngerasa kayak gak bakal bisa beradaptasi. Tapi seiring berjalannya waktu, karena kita sering bersama, jadi kita akhirnya bisa beradaptasi dan malah justru lebih akrab. Yang awalnya mungkinnya kayak aneh-aneh, lama-kelamaan kita ternyata bisa saling akrab seperti itu ya. Selanjutnya bagaimana sih mendeskripsikan konsep diri negatif menurut pandangan kamu? Oke, kalau konsep diri negatif menurut pandangan aku itu dimana kita nggak percaya diri Kak, dimana kita nggak percaya sama potensi kita, kelebihan dan kekurangan kita. Dia tuh nggak selalu kebanyakan kekurangan, nggak punya kelebihan sama sekali. Jadi kayak dia tuh nggak punya tujuan hidup, kayak dia tuh nggak punya prinsip hidup sendiri. Jadi tuh dia hidupnya kayak bergantung dengan orang lain, tidak bergantung ke diri sendiri. Bagaimana pengalaman kamu selama masa sekolah mempengaruhi cara kamu memandang diri sendiri? Oke, jadi kalau untuk masa sekolah itu setiap masa sekolah dari SD, SMP, SMA pasti berbeda-beda ya, karena lingkungannya juga berbeda-beda gitu. Jadi kalau misalkan untuk di SD itu aku lebih kayak pendiam sih Kak, tapi pas SMP aku mungkin aku mulai aktif gitu ya, dan pas di SMA-nya tuh justru makin aktif lagi karena pengaruh teman-temannya sih, lingkungannya kayak mereka tuh pada aktif, pada rajin segala macam gitu. Jadi mempengaruhi diri aku sendiri juga, karena aku mikir kayak aku nggak mau ketinggalan gitu loh, aku nggak mau kayak paling belakang banget jalannya gitu, aku mau jalan setara dengan mereka seperti itu. Ini untuk pertanyaan terakhir. Jadi, apa kamu bisa mengubah konsep diri seseorang yang awalnya negatif menjadi positif? Jika bisa, tolong dijelaskan. Kalau untuk mengubah konsep diri seseorang ya Kak, itu balik ke diri mereka masing-masing Kak. Mereka ada kemauan untuk mengubah diri sendiri atau tidak gitu. Karena kan setiap orang kan berbeda-beda ya Kak. Ada orang yang gampang disuruh untuk berubah, ada juga yang sulit gitu ya Kak. Jadi balik ke diri masing-masing, dan itu juga butuh waktu yang cukup lama gitu loh Kak, berproses untuk mengubah diri yang dari negatif ke yang positif gitu. Baik, terima kasih atas waktu kamu untuk diwawancara. Yaudah, bye. Oke, sekian. Setelah saya melakukan observasi kepada salah satu siswa SMA Negeri 94 Jakarta, dan saya simpulkan bahwa konsep diri ini sangat penting untuk membentuk karakter manusia, karena konsep diri ini dapat membantu kita untuk mengetahui apa sih yang ada dalam diri kita sendiri. Konsep diri ini juga bisa membantu kita untuk memilih sesuatu yang menurut kita baik. Dari banyaknya konflik yang ada pada kehidupan, kita bisa memilih karena kita dapat mengetahui konsep yang ada di diri kita sendiri, dapat menyelesaikan masalah tanpa harus emosi atau marah-marah. Dari yang saya dapat di siswa tersebut, bahwa dia ini tidak menyelesaikan konflik secara marah-marah, tetapi diam karena tidak mau orang lain tersakiti oleh perbuatannya sendiri. Dan juga dari observasi saya terhadap dia, bahwa saya bisa melihat kalau faktor lingkungan adalah faktor pengaruh dalam kehidupan kita. Karena setiap lingkungan, apalagi kalau misalnya dari lingkungan keluarga, sangat berpengaruh seperti itu. Walaupun kita di lingkungan yang baik, belum tentu kita baik juga. Dan walaupun kita berasal dari lingkungan buruk, belum tentu kita juga buruk. Sekian observasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On my tippies, don't say ain't Gabbana, that's on my titties. How